semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Mohon maaf saya lupa belum pakai lipstik. Nanti abis ini saya pasang dulu lipstiknya. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Mwah. Temani oleh Daniel di pojok sana. Oh, dan sudah ada Doktif. Lengkap tetap dengan apa itu namanya ya? Topengnya ya. Kan nggak dibuka hari ini topengnya, Dok? No. Oke, nanti kita ngobrol sama Doktif ya. Tapi biasanya kan kita ke pojokan nih untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan yang kita highlight. Tapi karena hari ini bintang tamunya banyak sekali gitu ya. Jadi kita langsung saja menuju ke Doktif dan kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Doktif. Akhirnya aku ketemu di dunia nyata ya, Doktif ya. Setelah ya setahun terakhir lah ya dokter viral gitu belum ya. Ada. Belum ada bahkan ya. 5 bulan. 5 bulan langsung bikin huru hara. Ini ada artikel ya. Siapa sih dokter detektif yang menghebohkan dunia skincare gitu ya. Emang dokter ya kan. Tapi sebelumnya ambil apa sih apa medicine? American Academy of Aesthetic Medicine. Itu apa ya? Itu sudah lama banget. Jadi kita course ya pada saat itu belum famous banget yang namanya dokter di bidang estetik, belum famous ya. Tapi itu udah jadi dokter waktu itu? Sudah, harus jadi dokter dulu. Oh, oke. Dokter pada saat itu Doktif ambil course di Dubai. Oh, di Dubai. Itu sekitar 15 tahunan. Oke, 15 tahun. Nah, ini kan kemudian ya rame itu dari sejak tahun lalu lah gitu ya mereview beberapa skincare. Dokter kan sempat bilang alasannya adalah karena kesel gitu lihat pemilik-pemilik skincare yang flexing. Cepet banget ya. Kenapa sih? Kenapa bisa sampai kesel gitu? Apa sih kehebatan produk-produk yang mereka jual nggak mereka tampilkan, tapi yang mereka tampilkan adalah kehidupan hedonnya itu. Dan dari mana mereka mendapatkan itu? Itu kan jadi pertanyaan ya. Gitu kan. Udah gitu kan juga sering masuk ke sini juga kan. Iya kan? Ada beberapa. Iya, kan jadi penasaran aja dari mana gitu. Penasaran. Apakah betul produknya itu semantul itu? Gitu. Penjualannya apakah betul bisa jutaan dan menghasilkan omset sekian ratus miliar gitu. Kenapa? Karena ketika dokter terjun di bisnis itu kayaknya biasa aja gitu. Iya, kayaknya sulit banget untuk bisa bersaing dengan mereka-mereka ini gitu loh. Ada apa gitu, nggak cuma Doktif ya. Doktif lihat UMKM kecil pun kok kayaknya nggak maju-maju gitu. Hanya dikuasai oleh mereka-mereka ini. Jadi kecurigaannya adalah waktu itu muncul kecurigaannya apa satu? Ya mungkin pertama kalau produknya bagus berarti ada kesalahan di bidang marketingnya Doktif di sini. Marketingnya tim-tim UMKM ini gitu. Tapi ternyata produknya yang memang ada masalahnya gitu. Oh, produknya ternyata enggak. Produknya ternyata tidak banget pada saat itu ya. Pada saat itu enggak banget. Enggak Terus banget. apalagi asumsi yang berikutnya yang kecurigaan yang muncul? Kok bisa dia flexing gitu? Atau itu hanya sekedar flexing? Sekedar flexing saja sih. Kalau menurut saya memang karena salah satu marketing yang ditawarkan dari e-commerce tersebut memang salah satunya flexing, dua mencari simpati publik, dan yang ketiga memang membuka kebenaran. Itu adalah cara marketing yang ditawarkan. Dan itu mengganggu buat Doktif tuh mengganggu. Sangat mengganggu karena seperti yang Doktif kan mungkin termasuk orang-orang zaman dulu ya Teh ya. Mungkin orang zaman dulu yang kita itu kayaknya kalau pamer tuh budaya yang nggak kita lakuin banget gitu. Tapi sekarang kok yang namanya budaya pamer itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Kita dengan pamer itu ya nggak apa-apa, itu adalah menunjukkan kesuksesan kita gitu. Tapi kalau menurut Doktif nggak banget gitu. Nggak banget ya karena produk yang dijual ternyata juga tidak kualitasnya juga. Pertama memang dari semua agama kayaknya nggak menyarankan deh untuk pamer. Betul nggak Teh? Oke. Nah ini ada apa? Tayangan ada kompilasi ketika Doktif ini akhirnya mereview skincare. Nah ini kan pakai biaya sendiri ya? Iya. Dana sendiri. Tidak ada support dari siapapun ya. Tidak ada. Ini yang sekarang lagi digiring. Doktif itu disupport oleh seseorang atau beberapa orang. Ini semua adalah fitnah. Tidak ada gitu. Coba kita lihat biaya beberapa. Sendiri. Seperti apa sih gayanya Doktif ini ketika mereview skincare? Kita lihat yang berikutnya. Ini kan yang pertama sudah ada yang kemarin sudah dijadikan tersangka begitu ya karena mengandung produk yang berbahaya. Akhirnya setelah sekian tahun. Setelah sekian tahun. Enggak ini ya aku sebenarnya sama Doktif jadi penasaran ya. Tapi memang penjualnya sebesar itu sehingga dia bisa beli ratusan miliar per bulan. Dari penjualan aja? Dari penjualan skincare tersebut ratusan miliar. Bukan ada apa-apa yang lainnya? Tidak. Karena memang dia masyarakat Indonesia tuh paling seneng banget dengan hasil marketing yang instan. Marketing yang instan. Putih dan instan. Udah. Itu pasti langsung berbondong-bondong. Gitu. Itu selalu begitu. Setiap tahun pun begitu. Dan pelakunya nggak ada jerak-jeraknya. Dan banyak. Meskipun Badan POM sudah menyita,
begitu nanti kondisinya sudah tenang, tidak ada pemberitaan lagi, kumat lagi begitu lagi. Begitu terus bertahun-tahun. Nah, jadi dokter berpikir bagaimana sih biar pesannya seorang dokter ini sampai ke masyarakat. Karena standarnya kan dokter-dokter kan kalau mengedukasi kan lembut gitu ya. Terstruktur gitu. Kalau dokter memang ngebrandingnya mak-mak komplek gitu. Barulah nyampe pesennya kan. Begitu overclaim. Iya kan, banting gitu kan. Karena kan sebenarnya untuk membanting suatu produk itu adalah haknya dokter sebagai konsumen. Oh iya, Ya karena dong, beli ya. kan beli. Iya, iya. Gitu. Oke. Nah ini aku pengen tahu nih, ketika memutuskan untuk mereview, mana yang mau direview duluan, terus belinya di mana, mendapatkan buktinya di mana, itu gimana Jadi sistemnya? Doktif ini punya tim riset dengan biaya Doktif sendiri ya. Oke. Jadi Doktif punya tim riset, mana sih produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan terjual sangat laris di pasaran. Jadi- baik secara offline maupun online. Jadi dilihat penjualan yang paling tinggi betul, dulu. betul. Oke, penjualannya tinggi, betul. begitu Bahkan ya. ada yang beberapa produk yang di Jawa Timur, mungkin untuk Bapak Kapolda Jawa Timur, mungkin lebih dikencengin nih Pak Kapolda Jawa Timur sama Badan POM untuk penjualan yang skincare yang mengandung haki dan merkuri. Itu perputarannya ratusan miliar per bulan. Sampai sekarang masih banyak beredar. Terus ownernya flexing juga. Ownernya lebih ke untuk sekarang lebih banyak di Arabnya. Tapi sempat flexing juga. Oh iya, emang gayanya mereka begitu. Oke, Cara mereka menggunakan jadi itu taktiknya real ya, seperti penjualan itu. real ya. Jadi Aku pikir itu mereka cuma Enggak, bohong-bohongan juga, benar. marketing doang gitu. Jadi mereka menggunakan teknik flexing itu untuk menarik reseller. Nah, jadi reseller kan pasti iri. Oh, itu kan atasannya aku, bosnya aku bisa kayak begitu, berarti gue juga bisa begitu. Nah, seperti itu. Nah, terus belinya dari mana biasanya? Beli produknya itu dari mana? Apakah dari yang dijual melalui reseller atau gimana cara menentukan Iya, produk untuk bisa menggunakan dari distributor, reseller, atau menggunakan online. berapa sampel? Satu sampel atau banyak sampel? Banyak sampel. Oh, banyak sampel. Biasanya kalau misalnya dari curiga satu, dokter beli lagi. Dan ternyata hasilnya sama, Doktif Up. Gitu. Oh, jadi bukan dari satu sampel ya? Jadi ada beberapa? Banyak, bahkan yang sampai 4. 4 sampel? Karena Hasilnya benar-benar konsisten? kaget. Hasilnya konsisten? Konsisten. Dan ini belinya dari Dan tempat yang biasanya berbeda? 4 dari official store-nya, langsung dari official store-nya. Belinya dari official store? Dari official store-nya. Jadi kadang-kadang kalau yang dari reseller itu kita ambil dari beberapa reseller. Oke. Gitu. Jadi macam-macam sih memang. Dan nggak cuma satu. Jadi Doktif itu kadang-kadang melihat hasil labnya, loh ini keluarnya sama. Ya udah selesai. Kalau misalnya beda-beda? Bedanya pun nggak banyak. Kalau misalnya bedanya nggak banyak? Iya, apalagi kalau pelakunya seorang dokter. Udah deh. Kenapa? Kalau sudah pelakunya seorang dokter, itu nggak main-main. Dokter biasanya belinya 4 produk biasanya langsung. Kenapa? Ya untuk memastikan mengapa produknya bisa seperti ini sementara penjualnya adalah seorang dokter. Nggak yakin aja kenapa dokter kok bisa seperti kayak itu. begitu, gitu. Kan ada yang bilang, ya kan dokter bukan bukan kuliah farmakologi. Jadi mungkin Iya, dia nggak betul. tahu kali bahan-bahan apa. Oh nggak gitu. bisa, Nggak begitu dia menjual kan berarti dia bertanggung jawab. Nah inilah yang membuat aturan yang terdengar seperti seorang dokter tidak boleh menjual produk. Nah inilah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah terus kan ada juga mungkin yang berkilah, itu pabriknya kan kita nggak tahu sebagai penjual kayak gitu. Ya alhamdulillah sekarang dengan kejadian yang seperti ini akhirnya semuanya saling cross check. Pabriknya nggak berani bermain-main dalam suatu produk. Owner skincare pun melakukan pengecekan pribadi. Oke, Doktif, sebelumnya kan juga pernah ada tuh ya sosok yang juga mereview. Iya iya. Mereview tuh. Nah itu. DRL. Iya. Nggak apa-apa. Apa bedanya DRL. Doktif dengan DRL waktu itu? Dalam Mungkin mereview pada skincare saat ya? itu beliau lebih mereview produk-produk yang mengandung bahan berbahaya, ya, melalui lab juga. Itu aja sih kalau Doktif. Kalau Doktif bahan berbahaya dan produk yang overclaim. Overclaim di sini maknanya begini. Misal di produk tersebut tertulis mengandung niacinamide 10%. Ternyata dari hasil lab 0,000 bahkan tidak terdeteksi. Nah itulah yang Doktif katakan overclaim atau false claim. False claim kok nggak ada tapi di situ ditulis. Sama seperti kasusnya yang kemarin Doktif serum dari SS itu. Oke. Dok, nah ini kan tadi kan persamaannya, tapi ada perbedaannya bahwa yang overclaim juga di-review sama Doktif. Iya. Tapi kan termasuk yang kemarin mereview itu DRL juga dokter review ya kan? Iya betul. Karena memang produknya sudah menyalahi aturan ya harus direview. Jadi dokter gitu. punya komitmen apa? Orang jadi juga jangan-jangan nanti sama aja nih kayak DRL. Insya Allah doakan saja Doktif tetap amanah karena selama 17 tahun pun ya memang Doktif tetap berusaha untuk tetap di track yang benar. Gitu. Jadi 17 tahun itu juga Doktif menjual produk tapi tetap di track 17 tahun.
Tapi makanya kemarin sempat Bang Hotman cerita kok kamu nggak kaya-kaya gitu. Gitu makanya. Iya, kalau yang benar Beda lah, beda jalur. Iya. Oke. Nah, Dan juga nggak boleh ya. apa tuh? Dokter berstatement, saya akan menjadi dokter terkaya se-Indonesia. Itu sudah melukai perasaan tenaga kesehatan Indonesia. Tugas dokter bukan untuk memperkaya. Kalau pengusaha boleh. Iya. Saya ingin menjadi pengusaha terkaya di Indonesia, itu Nah, boleh. Berarti jangan bawa-bawa nama dokternya lah. Betul, maksudnya seperti itu. Oke, yang berikutnya ada kemarin kan sempat dikumpulkan juga dengan BPOM gitu ya, baik semua influencer, kemudian pemilik skincare. Dan ini pernyataan dari Kepala BPOM, kita lihat yang berikut. Ya, ini ada resiko yang dilakukan oleh Doktif ya, dan dari BPOM juga menghimbau kalau ada data temuan kenapa tidak dilaporkan ke BPOM gitu supaya nggak terjadi saling lapor gitu. Doktif juga melaporkan juga nggak sih ke BPOM atau memang konsepnya langsung di sosial media? Sudah dilaporkan sebagian. Jadi begini, pada saat kepemimpinan Prof. Taruna, yang saat ini ya, itu sudah banyak sekali perubahan yang terjadi di Badan POM. Ya maaf banget, tapi memang sebelumnya itu Badan POM memang lambat. Memang faktanya seperti itu. Tapi sekarang Badan POM ini lebih gercep gitu. Jadi memang setiap Responsif dokter, ya bahkan di laporan itu, di acara itu, Prof. Taruna bilang, we are watching on you. Jadi menjadi ditonton juga ya, Ditonton juga jadi karena beliau Badan POM juga punya cyber kan, gitu kan. Ya, jadi memang ditonton. Jadi setiap yang Doktif laporkan, sampaikan itu pun diselidiki, ditelusuri oleh Badan POM cepat sekali. Dan pada saat yang kemarin, yang Doktif dilabrak itu kan Doktif tidak menampilkan hasil lab. Itu ngapain sih Doktif sebenarnya, kan lagi live juga? Betul. Cuman unboxing aja. Unboxing aja. Terus habis gitu Doktif mereview, ini loh produk yang sudah aman sesuai dengan izin edar, ada Badan POM-nya. Tetapi di situ ada produk, salah satunya serum. Yang di situ tidak ada tulisan niacinamide-nya. Tapi dari SS mengeluarkan etalase ada hasil lab niacinamide-nya. Nah kan jadi pertanyaan dong Doktif sebagai konsumen. Nah di situ Doktif pertanyakan, kemana niacinamide-nya di komposisi ini? Kok nggak ada sementara di hasil labnya muncul? Makanya Doktif bilang niacinamide goib. Kan gitu, aneh soalnya ini. Iya kan, benar. Nah terus ada lagi produk yang polosan. Polosan tuh gimana? Tidak ada komposisinya, tidak ada izin edarnya. Kok bisa? Nah kan bertanya kan, Iya. ya Doktif juga tanya kok bisa ada dalam satu paketan itu. Oh, jadi selundupan ya? Ya, yang bilang kakak ini loh, hati-hati loh, ntar dilabrak datengin loh. Enggak kan, aku nggak nyebut nama, karena aku hanya nanya, ya kan? Karena Sama, Doktif juga nanya pada saat itu. Doktif juga nanya. Karena setahu aku mendapatkan izin BPOM itu, ya kan, itu letak komposisinya aja, tulisannya di mana itu sampai Repot. bolak-balik. Bener kan? banget, Nggak bener semudah banget. itu Betul. untuk mendapatkannya. Betul, Bener kan? betul. Bingung kan? Salah nggak kalau Teh nanya di sini? Enggak salah, karena kita nanya. Nanya, bener. Iya kan? Juga ya. Doktif, nih modalnya berapa sih dok? Nih ya, nanya ya. Dari satu produk nih, kan sampai 4 barang. Oh udah banyak. Kalau di itu bisa... Satu ini aja, satu produk. Itu bisa sekitar berapa tuh dibawa ke lab? 4 contoh kan? Kalau untuk uji lab tergantung apa yang di lab. Kalau misalnya kita cek untuk kadar asam retinoat, terus yang haki, steroid itu bisa Yang sampai berbahaya? 1.500.000 satu kali. Iya satu betul. item Iya ya? betul. Tapi untuk di luar uji SPF gitu. Ya pokoknya sudah lebih dari 200-300 juta lah. Lumayan, tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya sekarang yang bisa diselamatkan kan triliunan di uang masyarakat. Ya, Gitu. tapi dan ada hal baiknya juga. Ada beberapa yang kemudian Memperbaiki, betul. Ya itulah target sesungguhnya sebenarnya itu. Jadi Doktif pun ingin semua ini bersaing di kolam yang sehat gitu. Itu tujuan agar jangan akhirnya. sampai goal. konsumen itu yang menjadi korban. Betul, udah gitu. Coba kalau misalnya nggak muncul huru-hara, nggak muncul viral, gimana itu yang dari Makassar ketangkepnya? Dengan gayanya Doktif mama komplek begitu. Iya. Karena itu kandungan berbahaya. Itu ya, berbahaya memang. banget. Jadi semuanya harus diberesin lah pelan-pelan. Dok, tapi kalau yang overclaim kenapa dokter juga ke situ juga cukup keras? Karena kan kadang-kadang orang kan kalau namanya jualan ya, kadang-kadang kan memang wah overclaim gitu. Iya betul. Ya biar yang flexing pada berhenti dah, pada sadar diri dah gitu. Iya. Gitu ya, kita berusaha berdagang dengan cara yang bener aja, amanah. Jadi jangan sampai overclaim itu adalah arti Jangan kalau sampai memang ngerugiin masyarakat. ada satu jangan ngomong 5 gitu ya. Iya Itu, betul. Atau hasilnya yang sebenarnya dia bisa baru kelihatan 2 minggu dibilang 3 hari. Oh iya. Ya, karena, Atau jangan juga overprice.
nggak Teh? Misalnya gini deh, mau nggak? Produk modalnya cuman 70.000, dijual 1,5 juta gimana? Ya kan kalau itu kalau masalah branding. Tapi kalau dokter pelakunya gimana? Etis nggak? Kalau dokter nggak boleh, Teh. nggak boleh. Nggak Kalau pengusaha boleh. pebisnis kan biasa. Boleh, Kan kadang kita silakan. beli barang itu memang beli brandnya. Betul, tapi jangan bilang, oh ini produknya isinya itu bagus, isinya tuh ini. Padahal isinya air 90%. Gimana? Overclaim nggak itu? Bukannya ada air cucian beras yang dijual mahal Oh, gitu. juga? Salah ya. Gak boleh. Nggak boleh. Gak boleh. Iya, aduh. Hati-hati di sini. Ya, jadi kalau dokter pelakunya jadi beda urusannya dengan Oh, beda kalau urusannya. memang dia pebisnis Pengusaha, beda. dan membangun brand dengan marketingnya itu agak beda lagi. repot. Jadi kalau dokter kita agak repot, harus lebih hati-hati. Oh iya karena itu agak galak juga ya ke dokter juga sesama dokter. Nah ini yang kemarin juga akhirnya ada saling lapor, Betul. ya kan dengan nah ini ya aku sampai mau ngomong apa itu ya dok. Kalau yang ini kan yang bersangkutan keberatannya pertanyaannya adalah ini ngambil sampelnya dari mana gitu ya kan. Padahal itu kan sudah ditarik, mengakunya sudah ditarik. Itu dokter itu sampai menemukan itu tuh kenapa sih yang sampel itulah yang tadi dokter bilang. Jadi gini, Doktif itu sudah beli di sekitar bulan Desember awal. Desember awal Doktif beli di satu reseller. Lain ini ceritanya, reseller yang lain. Terus yang kemarin di unboxing itu reseller lain lagi. Oh tapi barangnya sama? Barangnya sama. Barangnya sudah dari brand itu. Yang sudah diklaim sudah ditarik 2 tahun yang lalu tidak diproduksi. Dia bilangnya sudah ditarik ya. Gimana sih bilangnya? Tapi kok masih ada di pasaran, masih bisa dibeli. Sampai sekarang kemarin sebelum viral masih Oh dari mana nggak produk? ditarik dia bilangnya. Oh nggak ditarik. Nggak ditarik. Berarti kalau misalnya sudah di distributor dan reseller, gimana nggak ditarik? Oke. Mereka kan sudah keluar duit. Nah di situ ada beberapa reseller yang Doktif gantikan uangnya. Jadi Doktif transfer ke mereka. Satu paket. Semuanya. Jadi ada beberapa reseller yang ya sudah kalau gitu sini barangnya kamu buang, kamu bakar, berapa kerugiannya Doktif yang transfer. Itu ada semua buktinya. Ada berapa reseller yang digituin sama dokter? Ada lah banyak. Yang Tapi diambil, udah nggak yang perlu. diambil salah. Tapi yang jelas harus dibuang, dibakar, didokumentasikan bahwa dia berjanji tidak akan menjual produk itu ke pasaran. Yang sebenarnya itu kan bukan tanggung jawab Doktif, Iya. tanggung jawab owner. Iya. Gitu. Dan untuk SS juga untuk ownernya, di sini Doktif sampaikan ya bahwa alamat dari reseller itu sudah Doktif sampaikan ke Badan POM. Oke. Per tanggal 20 Desember. Jadi Sudah. urusannya diserahkan kembali Sudah, ke BPOM jadi ya? bukan haknya kamu untuk meminta ke Doktif alamat reseller. Kenapa? Karena Doktif pasang badan buat mereka. Oke. Gitu. Memang pada saat terjadi huru-hara itu kan kita melakukan mediasi di Polsek Pulau Gadung. Iya ya, melakukan mediasi di Polsek Pulau Gadung. Di situ dia bilang, dokter, sebenarnya kita tuh nggak mau ribut. Kita itu mau cuman di mana dokter bisa membeli produk tersebut. Iya, ya karena mereka udah keluar modal masalahnya. Tapi yang kan. aneh ada, yang Apa? aneh. Di sini ada kata-kata dia yang aneh. Bilang apa? Produk itu tidak kita produksi sudah 1,5 tahun. Nah di situ kan aneh, jejak digital 2 tahun. Kenapa di situ dia berubah lagi 1,5 tahun? Nah kalau dokter sebagai dokter psikologis, dokter bisa tahu kalau orang berubah-berubah, apakah yang diomongkan suatu kebenaran atau kebohongan. Kembali lagi ke masyarakat. Oke, tar dulu. Habis itu juga ada laporan lagi ke dokter. Dokter, ada yang dilaporin juga. Oh betul, Doktif. Dokter melaporkan lagi dokter. DRL. Iya. Iya betul. Kenapa lagi? Gak apa-apa, gak perlu pakai singkatan deh kayaknya. Iya, itu kenapa dok dilaporin? Iya, karena ada beberapa yang memang sudah menyalahi aturan lah. Gitu. Om aturan. Itu nggak bisa ngobrol aja dulu gitu atau Oh dilaporkan? nggak bisa, karena kerugiannya sudah lumayan besar ya, miliaran, ratusan miliar. Siapa yang rugi? Masyarakat. Masyarakat. Oke, jadi melaporkannya juga ke organisasi Ke juga. profesi ya, sebagai kode Profesi. etik ya, dan juga ke Polda. Oke. Jadi sebenarnya aturannya gimana sih? Dokter itu boleh atau tidak mempromosikan produknya? Kalau aturan yang undang-undang tidak ada, Tidak tapi ada. dihimbau untuk tidak menjual suatu produk, dihimbau, tapi tidak ada aturannya. Mengapa ada himbauan itu? Ditakutkan mental seorang dokter ini dengan uang dia akan tergoda, seperti yang Doktif ceritakan tadi. Oh, oke. Ya, jadi tidak ada aturan, bahkan di acara Badan POM kan ketua Kepala Badan POM Prof Taruna di situ beliau menegaskan seorang dokter boleh saja menerima endorse. Boleh. Boleh saja. Tapi- Tetapi sesuai dengan etikanya gitu, tidak ada masalah. Etikanya apa? Menjual. Boleh nggak menyebut nama dokter atau dia harus menyebut dia sebagai tenaga Tidak ada kesehatan? aturan pasti soal itu, tidak ada. Oh, tidak Di ada. luar negeri pun dokter boleh kok menjual produk, tapi tidak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya atau misal dia membuat suatu produk
Untuk jadi tidak kaya raya. betul, dan produknya benar-benar berkualitas gitu. Oh, karena ada ya itu. Gitu, produknya berkualitas. Jangan produk yang biasa, tapi menggunakan nama dokter dijual dengan harga yang tinggi. Oke, baik. Nanti kita tunggu aja seperti apa ini ya perkembangan kasusnya ke depan. Nanti dok kita ngobrol lagi. Iya, iya. Ada Moa dan juga Lee Jung Hoon yang kemarin menerima pemberkatan lagi dari pendeta untuk pernikahan mereka, begitu ya. Gimana? Apakah sudah baik-baik ini mereka berdua atau masih seperti yang dulu? Hanya pasti ada perubahan lah. Kita lihat profil mereka berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Lee dan Moa. Apa kabar? Baik, Baik sekali. Terakhir kan, ya kita selalu sering ketemu ya dari mulai hamil punya anak, menikah apa gitu ya, kemarin berantem ke sini. Terus sekarang aku terawang dulu tahun 2025. Gimana wajah kita? Wajah kita gimana? Coba Udah membaik. agak tenang walaupun tetap ada ketegangan-ketegangan. Ketegangan nggak pernah selesai ya Nggak kayaknya. pernah selesai. Nah ini ada artikelnya, sambut tahun baru Lee Jung Hoon dan istri diberkati pendeta. Oh. Gitu ya. Ini momen apa sih sebetulnya? Apa? Masih dia masih kayak gitu. Jangan sampai salah ngomong gitu. Soalnya kan kita itu kan dari sejak dia balik dari Amerika kan kita kan hubungannya nggak terlalu baik Iya, kan, iya, berantem bahkan ada omongan mau pisah apa gitu. Terus kita pikir kayaknya kita berdua nggak bisa selesai lah. Jadi Iya. kita coba cari solusi, beberapa solusi. Salah satunya kita ketemu kerabat kita atau sahabat kita, mentor kita di Semarang. Plus kita datang ke gereja. Oke. Terus kita didoain sama pendeta di Semarang gitu. Jadi didoakan. Terus ada ini juga nggak konseling atau apa gitu yang Sekarang kita sih lagi masuk tahap konseling, psikotes juga gitu. ini sebelumnya kalian belum pernah ya kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Kan dulu kan sebelum menikah biasanya itu ada tuh. Iya, Iya, justru kan Amerika, kebalik iya, ya. ada. Iya, iya. Dia sudah nikah terus ya soalnya waktu sebelum saya pergi ke Amerika udah nanya, mau nggak? Dia bilang, buat apa orang kita aja bisa selesaiin gitu. Enggak, soalnya awalnya. saya pikir gini, kita berdua aja salah satunya udah nggak mau ngalah, salah satunya nggak mau usaha, percuma orang ketiga datang, betul. percuma nggak selesai dong, saya pikir gitu. Oke, sedikit. Tapi ternyata apa yang membuat kamu berubah pikiran? Akhirnya mau oleh berdua nih untuk sama-sama mencari pertolongan yang benar ya. Sebenarnya saya lihat awal anak kan, anak yang pertama kan sudah mulai tahu, jadi kita pikir jangan sampai anak kita yang pertama kedua ngalamin kedua kali, terus terutama mama saya sih, mama saya minta tolong banget, jangan sampai gitu. Nama kamu. Oke. Jadi kan kamu bilang yang satu nggak mau ngalah, yang satu nggak mau usaha, nggak bisa. Jadi harus tetap dua-duanya mau gitu ya. Iya. Sudah berapa kali dan apa yang kalian alami perubahan atau mungkin lebih mengenal lagi satu sama lain atau udah mulai ada yang mengalah? Kalau sekarang nih. Kalau sekarang. Jadi kalau dibilang sudah berapa kali terjadi, sebenarnya namanya pernikahan kan sampai Iya, kapanpun pasti betul. ada konflik. Cuman ya yang terberatnya emang tahun 2024. Enggak, sih. maksudnya setelah kalian konseling gitu, ada perubahan apa? Atau kalian mungkin mengenal sesuatu yang baru dari pasangan gitu? Justru atau dari karena diri sendiri? terberat itu kita baru mengenal. Oh, Sebenarnya baru bukan mengenal. baru mengenal sih, sudah mengenal, cuman berusaha untuk bisa saling mengerti lagi. Gitu. Kalau boleh tahu apalah satu hal gitu yang Dulu lah. hal yang baru mungkin Situ aja. kesadaran baru ya. Ya cerewetnya dia saya anggap untuk menambah energi saya. Kalau dulu kan dia cerewet kan saya energi saya habis. Saya kan soalnya pendiam kan. Oh, oke. Anggapannya saya dilatih lah. Dilatih sama istri biar saya di luar bisa kerja lebih baik. Oh, kamu orangnya introvert sehingga kalau ada orang sangat, ngomong sangat. kencang kamu draining ya. Sangat. Terus Tapi di kamu- luar kan nggak ada yang tahu saya Nggak kayak ada yang gitu. tahu. Saya pikirnya orang cerewet, ceria gitu kan. Iya. Kalau saya charge energinya justru ngobrol. Ngobrol. Oh, Ya, kalian kebalik. bedanya begitu ya. Kebalik. Jadi kamu selalu ingin ngajak ngobrol. Jadi Nih. saya ini ekstrovert, tapi kalau di dalam introvert. Jadi nggak semuanya bisa cerita. Akhirnya terpendam gitu. Oh, tapi kamu energinya dari ngobrol. Iya. Dia energinya dari diam aja. Diem justru energinya. Oh, jadi akhirnya solusinya gimana? Kamu Ya. ngobrol sama aku aja lah. Enggak sih, lebih dikurangin. Oh, dibagi ya? Iya dibagi kemana gitu. Cuman dia juga berusaha untuk menyeimbangi gitu. Jadi tidak ada lagi prasangka buruk bahwa dia tidak mau dengerin kamu atau dia menghiraukan Iya, kamu iya. gitu. Lebih memahami itu ya. Iya belajar sih, masih belajar, masih tahap belajar. Masih tahap belajar. Apalagi ya yang menarik gitu ya. Ya itulah namanya pernikahan itu kan seperti kita hidup ya, perjalanan hidup panjang. Kadang adalah penemuan-penemuan baru tentang diri kita dan penemuan-penemuan baru juga tentang pasangan. Seperti apa? Setelah berikut ini tetap di Ruang Musik.